Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya doa merupakan senjata bagi orang yang beriman, orang yang percaya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, beliau bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Bahwasanya doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Bercerita tentang doa, ada sebuah kisah yang menarik. Sebuah kisah dari negeri Syam, yaitu seorang dokter yang terkemuka. Beliau bernama Dr. Hisham. Dr. Hisham adalah dokter spesialis bidang saraf dan tulang. Begitu terkenalnya beliau, sampai-sampai beliau sering sekali diundang untuk menyampaikan ilmunya, untuk mengisi seminar. Pada suatu waktu beliau diundang mengisi seminar di sebuah negeri yang jauh. Akhirnya beliau berangkat. Ketika di dalam perjalanan, di dalam pesawat, terjadi badai yang luar biasa, sehingga mengharuskan Dr. Hisham dan para penumpang yang lain untuk landing darurat ke bandara terdekat. Setibanya Dr. Hisham di bandara darurat tersebut, Dr. Hisham tanya kepada petugas bandara, "Berapa lama kita terbang lagi, melanjutkan perjalanan lagi?" Kemudian pegawai tadi menjawab, "Badai ini sangat luar biasa, kemungkinan kita akan berangkat sekitar 10-12 jam." Mendengar jawaban petugas bandara tersebut, akhirnya Dr. Hisham beristirahat, mendatangi rumah warga yang dekat dengan bandara untuk sekedar meminjam telepon untuk mengabari bahwasanya Dr. Hisham ketika itu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya beliau mendatangi sebuah rumah tua. Kemudian beliau ketok pintunya, dibukakan oleh nenek tua. Kemudian nenek tadi berkata, "Ada apa?" Kemudian Dr. Hisham menjawab, "Wahai nenek, bolehkah aku pinjam telepon untuk sekedar mengabari posisiku yang sekarang, karena aku ada acara sehingga aku tidak bisa melanjutkan perjalanan karena badai yang sangat luar biasa." Kemudian nenek tadi menjawab, "Wahai saudaraku, ya akhi, aku ini orang miskin, aku tidak punya telepon, tetapi aku punya teh dan juga kue sekedar untuk mengisi perutmu dan menghangatkan tubuhmu. Jika engkau berkenan, silahkan masuk." Kemudian Dr. Hisham masuk. Kemudian nenek tua tadi kembali ke tempat duduknya dan beliau terus melanjutkan aktivitasnya, yaitu terus berzikir. Sewaktu-waktu Dr. Hisham bertanya kepada nenek tersebut, "Wahai nenek, wirid apa yang kau baca? Saya perhatikan dari tadi engkau tidak beranjak dari tempat dudukmu, engkau membaca wirid yang begitu fasih." Akhirnya nenek tadi menjawab, "Ya, ini memang istiqomahku." Kemudian tak sadar Dr. Hisham mendapati bahwasanya di sebelah nenek tersebut ada seorang anak perempuan, gadis kecil, yang anak tersebut tidur terbujur kaku di sebelah nenek tua tersebut. Kemudian ditanya oleh Dr. Hisham, "Itu siapa, Nek?" Kemudian nenek tadi menjawab, "Ini adalah cucuku." "Mana orang tuanya?" "Orang tuanya sudah meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal." Kemudian ditanya lagi oleh Dr. Hisham, "Aku perhatikan anak ini dari tadi tidak bergerak sama sekali. Dia tidur terbujur kaku di sebelahmu. Kenapa dia?" Kemudian nenek tadi menjawab, "Ya, cucuku gadis kecil ini mengalami kelainan, yaitu pada tulangnya ada saraf-saraf yang
menyebabkan dia terbujur kaku. Dia tidak bisa beraktivitas pada umumnya. Akhirnya dia hanya tertidur terbujur kaku. Kemudian Dr. Hisham tadi kembali bertanya, kenapa enggak engkau bawa ke rumah sakit, ke dokter untuk berobat? Nenek tadi menjawab, bagaimana aku bisa membawanya ke rumah sakit, ke dokter, kalau aku saja untuk makan sangat sulit. Dr. Hisham kemudian merenung dan nenek tadi menjawab, sebenarnya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan anakku. Orang-orang merekomendasikan ada satu dokter dari Syam, dokter terkenal di bidang saraf, yaitu Dr. Hisham. Seketika mendengar jawaban itu, Dr. Hisham sangat kaget. Ternyata apa yang dialami oleh Dr. Hisham, mulai dari beliau diundang seminar ke luar negeri, kemudian ada badai yang mengharuskan dia untuk turun, untuk landing secara darurat, ternyata itu semua digerakkan oleh Allah untuk sekedar mengabulkan doa dari sang nenek. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang penting yang bisa kita ambil adalah kita harus istiqomah, terutama beristiqomah, berikhtiar, dan tak lupa untuk berdoa serta tawakal kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.